Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk pertemuan kali ini, sebetulnya ini materi yang minggu lalu, tapi minggu lalu kita libur, jadinya tidak ada kegiatan KBM. Baik, untuk materi ini akan Ibu sampaikan pada pertemuan kedua ini, yaitu tentang konsep seni, yang dimana minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep budaya. Oke, baik, di sini ada definisi seni. Definisi seni menurut bahasa Sanskerta itu adalah cilpa. Menurut kata benda, cilpa itu adalah pewarnaan. Sedangkan kata sifat itu warna atau berwarna. Nah, di sini kita lihat ada 3 teori seni, ya. Menurut Matius Ali dalam buku estetikanya yang berjudul tentang sebuah pengantar filsafat keindahan, bahwa seni itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada teori mimesis, teori ekspresi seni modern, dan teori cita rasa. Untuk teori mimesis itu sendiri adalah seni merupakan tiruan objek atau benda yang ada di alam atau yang sudah ada sebelumnya. Misalkan kita ambil contoh, ketika seseorang mengekspresikan karyanya melalui karya seni lukis yang berkaitannya dengan alam, berarti itu yang menggambarkan tentang teori mimesis. Bagaimana dengan teori ekspresi seni modern? Nah, teori ekspresi seni modern, di sini sudah jelas bahwa di sini ada ekspresi. Kalau ekspresi itu adalah ungkapan. Ungkapan apa? Ungkapan emosi atau perasaan seniman. Yang dimana teori ini sejalan dengan Ki Hajar Dewantara bahwa seni itu adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan sifatnya yang indah. Jadi, kalau teori ekspresi seni modern ini itu adalah ungkapan, emosi atau perasaan seniman. Baik, yang ketiga ada teori cita rasa. Teori cita rasa itu adalah seni bukanlah keindahan, melainkan wujud pengalaman. Ibu di sini beri warna merah, berbeda dengan yang teori mimesis, teori ekspresi. Ya, teori cita rasa ini bukanlah sebuah keindahan, tapi sebagai wujud pengalaman. Itu menurut teori cita rasa. Oke, selanjutnya, dengan demikian dapat disimpulkan dari beberapa teori bahwa seni adalah segala kegiatan manusia yang bertujuan mengkomunikasikan pengalaman batinnya kepada orang lain yang diwujudkan dalam susunan yang indah dan menarik. Oke, di sini ada pembagian seni. Pembagian seni itu ada 2, ada menurut media yang dipilih dan menurut perkembangannya. Di dalam media yang dipilih itu ada seni audio. Seni audio itu adalah seni yang dinikmati hanya melalui pendengaran saja, ya, tanpa ada penglihatan, seperti itu ya. Macam seni ada apa aja sih? Ada seni musik, ada seni sastra, dan ada seni suara. Kalau seni musik itu adalah seni yang dinikmati melalui nada, ya. Kalau misalkan seni sastra itu fokusnya pada penggunaan dan permainan kata. Contohnya adalah puisi, musikalisasi puisi, drama. Kenapa drama masuk seni sastra? Karena di dalam drama itu ada sebuah naskah. Oke, yang ketiga ada seni suara. Seni suara itu adalah seni yang dapat dinikmati melalui nada dan kata yang menggunakan vokal sebagai bentuk ekspresinya. Itu menurut seni audio, ya. Yang kedua ada jenis seni visual. Seni visual itu apa sih? Seni yang dapat dinikmati hanya penglihatan mata saja. Jadi tidak ada suaranya, ya. Itu hanya dapat kita lihat secara visual. Visual itu apa? Hanya dapat penglihatan oleh mata kita. Nah, di sini ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Bedanya 2 dimensi dan 3 dimensi itu adalah kalau 2 dimensi itu mempunyai panjang dan lebar. Contohnya adalah lukisan. Kalau 3 dimensi mempunyai ada ruang, ya. Contohnya patung, seni gerabah, seni ukir, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah seni audio visual.
Audiovisual itu adalah gabungan dari audio dan visual. Jelas, berarti di sini audiovisual itu adalah ada penglihatannya, ada suaranya atau pendengarannya. Seperti contohnya ada seni drama, opera gitu ya. Nah, sekarang menurut perkembangannya. Menurut perkembangannya, seni itu ada 4. Ada seni klasik, seni modern, seni tradisional, dan seni kontemporer. Untuk seni klasik itu sendiri adalah seni yang sempat berjaya di masa lalu dan tidak bisa diulang di masa kini, yang tidak terulang lagi. Itu namanya adalah seni klasik. Contohnya nih, ada seni pada zaman kerajaan Hindu-Buddha sekitar abad ke-4 sampai ke abad 17. Yang kedua ada seni tradisional. Seni tradisional itu adalah seni yang menjadi bagian hidup dan nilai dari masyarakat atau suku bangsa tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Contohnya adalah batik ataupun lagu-lagu tradisi yang lainnya berdasarkan daerah masing-masing. Itu pun yang menunjukkan bahwa itu adalah seni tradisional. Yang ketiga ada seni modern. Seni modern itu adalah seni yang sudah dimulai sekitar tahun 1870-an sampai 1970. Ya, untuk seni kontemporer itu yang tidak terikat pakem atau aturan kuno. Jadi yang kontemporer itu adalah seni karya sekarang yang memang belum pernah ada sebelumnya. Ya. Nah, di sini ada fungsi seni. Fungsi seni di sini ada fungsi religi, fungsi pendidikan, fungsi komunikasi, hiburan, artistik, guna, dan kesehatan. Nah, untuk satu, fungsi religi. Contohnya adalah kaligrafi, seni yang bersifat keagamaan. Contohnya juga ada marawis, ada ngaben itu ya sebagai adat apabila ada yang meninggal di daerah Bali biasanya suka dibakar yang dinamakannya ngaben. Oke, yang kedua ada fungsi pendidikan. Nah, ini bisa lihat ya. Sedang bermain apa? Angklung. Kenapa angklung masuk ke fungsi pendidikan? Karena mengandung nilai pendidikan yang di dalamnya bersifat ada kerjasama, ada unsur sosialnya, juga disiplinnya. Kalau tidak sama, tidak akan bunyinya secara harmonis. Jadi di sini membutuhkan kerjasama yang sangat baik. Untuk yang ketiga ada fungsi komunikasi. Tujuannya adalah sebagai alat komunikasi yang akan memperkenalkan produk sehingga dibuat menjadi sebuah poster. Nah, biasanya suka ada ya iklan-iklan kalau ada yang baru atau tempat yang baru, ini sebagai iklan, biasanya melalui poster. Nah, sekarang ada fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi itu bisa dilihat ditinjau dari visual dan audio visual. Fungsinya apa? Sebagai sarana hiburan. Ketika kita penat atau ketika kita saya membutuhkan hiburan, pasti kalian mencarinya pertunjukan. Tidak mungkin kalian saya penat tapi kalian malah misalnya membaca buku, karena setiap manusia itu dalam setiap kegiatannya pasti membutuhkan istirahat ya ataupun hiburan. Yang kelima fungsi artistik. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini. Itu gambar apa? Fungsi artistik itu adalah fungsi yang tidak bisa dinikmati pendengar atau pengunjung secara luas, karena itu mempunyai makna sendiri yang hanya dinikmati oleh seniman saja yang bisa tahu apa sih artinya. Coba kita lihat gambar ini. Ada sebuah coretan atau tumpahan tinta ya, yang bisa kita lihat ini adalah seperti apa? Seperti burung merak ya, bulunya sedang berkibas ya. Tapi kan kalau misalkan dengan orang yang awam, ini apa maksudnya gitu kan. Nah, itu adalah fungsi artistik. Yang selanjutnya ada fungsi guna. Fungsi guna itu adalah karya seni yang bisa diguna untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang sifatnya tidak monoton. Nah, kursi seperti ini ya, berasal dari rotan. Terus juga ini ada pajangan-pajangan berasal dari rotan juga. Itu adalah fungsi guna yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh ada fungsi kesehatan. Nah, ini adalah fungsi kesehatan atau terapi kesehatan. Musik bisa menjadi sebuah alat fungsi kesehatan, yang dimana ini misalnya contohnya kepada penderita Alzheimer atau penderita hilang ingatan. Nah, ini bisa digunakan untuk fungsi terapi karena ini akan menghaluskan atau melancarkan peredaran darah dan otak-otak yang memang punya terkendala penyakit.
Selanjutnya ada nilai seni. Nilai seni ada nilai kehidupan, pengetahuan, keindahan, bentuk, dan kepribadian. Untuk nilai kehidupan itu sendiri adalah bisa kita lihat 17 Agustus selalu diperingati hari kemerdekaan, yang dimana di dalam kemerdekaan itu pasti muncul ide-ide ya. Misalkan ada membuat apa itu gapura ya, terus membuat kresek warna merah putih. Nah, itu adalah sebagai ide-ide kemerdekaan yang diwujudkan atau yang direalisasikan dalam kehidupan. Itu yang dimaksud dengan nilai kehidupan. Oke, yang kedua ada nilai pengetahuan. Nah, di sini ada beberapa seni. Nah, di sini ada seni apa? Seni galura. Kalian tahu galura? Galura adalah untuk menyambut pengantin pria. Dimana itu sudah diketahui bahwa galura itu sebagai adat istiadatnya Sunda untuk menjemput pengantin pria. Ya, itu nilai pengetahuan. Adapun nilai keindahan di sini. Nilai keindahan itu adalah berhubungan erat dengan perasaan manusia, di mana kita ketika senang, apa yang diekspresikan, kita menyanyi lagu yang bahagia. Sebaliknya, apabila kita dalam keadaan sedih atau misalkan sedang tidak karuan, pasti kita mendengarkan lagu-lagunya yang mellow. Berbeda lagi dengan orang yang punya perasaannya yang bahagia. Nah, yang selanjutnya ada nilai bentuk. Bisa kita lihat ini gambar apa? Ini adalah gabungan dari beberapa kunci yang apabila kita lihat dalam sekilas memang menarik, dan itu bisa ibaratnya memanfaatkan bahan-bahan ataupun yang sudah tidak digunakan ya, tapi bisa mengandung sebuah karya. Dilihat dari apa? Kalau dari secara fungsinya ini gelas ini tidak bisa digunakan. Kenapa tidak bisa digunakan? Karena bolong kayak gini nggak bisa mau nampung ini gimana. Tapi kan secara bentuk ini bisa dikatakan unik ya. Nah, itu adalah nilai bentuk. Untuk selanjutnya adalah nilai kepribadian. Nilai kepribadian ini adalah setiap karya seni memiliki pribadi tersendiri yang bisa membedakan dalam bentuk karyanya. Contoh, nah ini adalah rumah adat di Indonesia. Ini rumah adat di Eropa. Dari segi bentuknya juga berbeda ya, dan memiliki kepribadian tersendiri, punya makna tersendiri. Kenapa bentuknya seperti ini, kalau yang di luar negeri bentuknya seperti ini? Karena itu menjadi sebuah budaya ataupun nilai kepribadiannya masing-masing. Oke, anak-anak, itu materi yang dibahas untuk pertemuan kali ini tentang konsep seni. Ya, berarti kita sudah menginjak 2 materi, yaitu konsep budaya. Yang kedua yang sudah tadi kita bahas adalah konsep seni. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam setiap waktunya. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa kalian ikuti kuisnya yang di link yang sudah ibu sediakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.